ayune Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi Ustaumi, Bapak Pengawas SP Flash Bantul, Bapak Sugeng Wiono Ustaumi, yang saya hormati Bapak Ketua SP Flash Bantul, Bapak Ahmad Fadlan Abrori Ustaumi, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan kurnia dan nikmatnya kita dapat melaksanakan agenda rutin pembinaan generasi penerus SP Flash dan anggota Jamaah Posko 220, dan alhamdulillah untuk hari ini berketempatan di pendopo makam raja-raja di Imogiri. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan penerus risalahnya sampai akhir zaman. Ya, alhamdulillah ya, untuk hari ini acara luar biasa ya. Dari kemarin yang ngelis 26 ya. Alhamdulillah ini kayaknya ada 40 yang hadir, menandakan antusias untuk 50 katanya. Ya alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya lebih meriah lagi. Kita syukuri ini tanda-tanda untuk program kita ziyadah, ini udah antusiasnya udah tinggi ya, kita bersyukur. Untuk acara yang pertama, pembukaan dengan mengharap ridho Allah, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan untuk yang pertama, sambutan kepada Bapak Ketua SP Flash Bantul, Bapak Ahmad Fadlan Abrori, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi Ustaumi, yang kami hormati Pak Pengawas, Pak Sugeng Wiono Ustaumi, yang kami hormati para pengurus, penanggung jawab Pokja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan kurnia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan agenda rutin kita ya di setiap akhir bulan. Dan alhamdulillah hari ini bertempat di makam Imogiri ya. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan penerus risalahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadiran
sahabat-sahabat semuanya yang pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah tadi disampaikan oleh pengatur acara, antusiasnya luar biasa. Kami ya sangat bersyukur tadi yang sudah mengikuti prosesi daripada acara yang kita adakan. Ya salah satunya tadi kita bisa masuk di makam Raja Mataram. Yang pertama tadi Kesultanan Agung, kemudian yang terakhir tadi ditutup di makam Sri Sultan Hamengkubuwono dari 1 sampai yang ke-9. Sangat bersyukur ya, karena ini momen yang langka, karena ya selama saya di Jogja baru kali ini saya ini pengalaman yang pertama saya masuk ke makam Raja Mataram ya, Jogja ya. Jadi ya walaupun tadi agak terlambat tapi bisa mengikuti ya. Jadi saya nyampe sini langsung lari tuh, paling sampai tadi ya mungkin sekitar 10 menit lah, tapi istirahatnya setengah jam. Jadi sampai yang tangga mungkin yang separuh itu udah langsung istirahat, udah nggak kuat ternyata. Jadi memang cukup tinggi ya. Ada sekitar berapa tadi Pak Mbah Mia tangganya? 342 346 dari pedagang. Tapi infonya sebenarnya itu 409 Pak, sampai ujung sana 409. Itu ada filosofinya ya, katanya yang disampaikan. Jadi filosofinya Islami gitu. Jadi ada 409 ya, sempat nanya-nanya. Terus naik lagi itu ada 99, yang dari habis yang 409 itu naik lagi yang ke makam tadi itu 99 di Asmaul Husna. Nah, itu cerita ya, salah satu cerita yang filosofi yang mungkin bisa di kita cari tahu lah maksudnya. Jadi alhamdulillah ya, ini menjadi semangat kita karena ya tadi untuk mencapai tangga yang paling tertinggi itu memang butuh perjuangan ya. Jadi harus mengeluarkan seluruh tenaga kita. Jadi kalau misal terlalu dipaksakan juga berbahaya gitu kan. Ya nek capek istirahat gitu loh. Jadi nek dipaksakan nek sing penyakit jantung ya bahaya juga itu tadi. Wong saya juga wis des gitu. Ya intinya semua tangga yang tadi ini sudah bisa kita lalui, walaupun mungkin harus dengan istirahat sebentar, terus naik lagi, istirahat sebentar, naik lagi. Ya alhamdulillah ya, semuanya tadi bisa mengikuti, teman-teman sahabat semuanya tadi dipimpin oleh Bapak Pembina. Di yang pertama di makam Sultan Agung, kita tadi juga berdoa, sekaligus juga menanyakan bagaimana sejarahnya, sampai tadi juga di makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang terakhir ya, yang ke-9 juga. Jadi banyak juga sekali informasi-informasi sejarah yang disampaikan. Tentunya ini menjadi semangat kita ya, perjalanan hidup kita hari ini ada itu semuanya ya berawal dari sejarah-sejarah masa lalu ya. Kita sangat bersyukur ya bagaimana sejarah-sejarah masa lalu, para pejuang-pejuang yang terdahulu bagaimana memperjuangkan sampai hingga akhir sekarang kita bisa menikmati dengan kemerdekaan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, harus kita kenang, dan tentunya semangat-semangat perjuangan tersebut
menjadi semangat yang harus kita terus pupuk untuk memperjalankan cita-cita kita bersama ya di SB Flash hari ini, yang menjadi semangat kita untuk bagaimana memperjuangkan SB Flash bisa memberikan sesuatu manfaat yang lebih luas lagi bagi anggota-anggota kita terutama dan seluruh masyarakat tentunya, dengan kita terus memperjuangkan menciptakan agen-agen baru dan kerjasama skala besar. Jadi itu. Kemudian satu hal yang mungkin ke depan perlu terus kita evaluasi dan kita terus kembangkan adalah sarana pendidikan yang sudah kita jalankan. Jadi dari beberapa hasil pendidikan yang hari ini kita jalankan di setiap Sabtu ataupun pertemuan-pertemuan yang lain, alangkah baiknya kita juga harus bisa bagaimana hasil dari pendidikan ini kita tuangkan dalam sebuah manajemen yang tentunya lebih bagus lagi dalam pengelolaannya, ya terutama ilmu ataupun informasi yang kemarin disampaikan oleh mentor kita ya, salah satunya dari Pak Madi, itu sangat banyak sekali. Kalau kita kerjakan sendiri itu sangat berat. Saya yakin teman-teman semuanya bakalan keteteran. Tapi kalau kita bekerja sama, saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, itu akan lebih mudah. Jadi saya pikir ke depan SB Flash, teman-teman semuanya harus bisa menciptakan formulasi supaya ilmu tersebut bisa kita aktualisasikan, namun dalam bentuk manajemen yang betul-betul tertata dan bisa efektif gitu. Jadi itu salah satu hal mungkin beberapa catatan yang tentunya terus kita evaluasi dan mari terus kita perbaiki sehingga nanti ilmu tersebut bisa betul-betul memberikan manfaat buat kita semuanya, buat anggota, dan tentunya bisa lebih luas lagi manfaatnya. Jadi itu yang mungkin bisa kami sedikit evaluasi ya, tentunya ya kita sangat bersyukur sekali karena hari ini SB Flash dengan perjalanannya terus senantiasa dibimbing dan diarahkan baik oleh Bapak Pembina dan oleh mentor-mentor yang tepat ya, dalam artian sangat harus betul-betul kita syukuri dan harus betul-betul bagaimana kita aktualisasikan dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Jadi itu sedikit ya yang bisa kami sambutkan. Mari semangat para pejuang yang mendahului kita, terutama di kesempatan kali ini kita bisa hadir pejuang yang tentunya menjadi cikal bakal daripada adanya negara kita hari ini. Ya kemarin tadi disampaikan ada sejarahnya mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang disampaikan tadi oleh Abdi, Pak siapa tadi saya lupa, Pak Abdi Dalem. Bahwasanya beliau sebagai contoh punya sebutan ya, sebagai pimpinan yang bijak ya. Jadi salah satu kebijakannya membawa Indonesia hari ini itu tetap eksis ada. Jadi itu sejarahnya pada waktu itu ketika beliau menjadi wakil presiden ya waktu itu ya. Karena waktu itu Insinyur Soekarno sempat dicari oleh Belanda dan diselamatkan, terutama
ada hal perjanjian-perjanjian dengan keistimewaan Yogyakarta, itu salah satunya. Jadi mengingat sejarah penting untuk membangun bagaimana semangat kita dan melihat bagaimana sisi-sisi perjuangan mereka, ini sangat penting. Jadi terutama juga bagaimana apa saja peninggalan-peninggalan sejarah yang tentunya mereka tinggalkan. Ini menjadi catatan yang harus kita pelajari dan kita maknai bersama, dan tentunya kita berharap ini menjadi semangat kita bersama untuk bagaimana memperjalankan program-program kita di SB Flash. Salah satunya ya tadi terus mengingat bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita, semangatnya, pengorbanannya, juga bagaimana mencintai seluruh ajaran-ajaran kebaikannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata kita hari ini. Ini menjadi semangat kita bersama. Mari teman-teman semuanya yang tadi tidak bisa ikut, tidak mengurangi rasa semangatnya dan pengetahuannya. Jadi nanti kalau misal pengen tahu lebih dalam bisa dipelajari tentang sejarah-sejarah Kesultanan dan Sri Sultan ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya ada banyak kekurangan, mohon kesempurnaannya dari Bapak Pimpinan. Saya cukupkan dari saya. Hadza wallahu yara'ana wa yasfana walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Ketua SB Flash Bantul, Bapak Ahmad Fadlan Abrori, yang telah memberikan sambutan ya. Ada beberapa yang disampaikan dan kita bersyukur ya, di sini kita bisa ziarah ke raja-raja di Mataram ya, yang diawali dengan ziarah ke makam Sultan Agung ya, Hanyokrokusumo, kemudian dilanjutkan ke Sultan ke-9. Tapi di komplek Sultan 9 ini ada Sultan ke-7, tadi disampaikan juga oleh Abdi Dalam bahwa Sultan ke-7 ini punya sebutan Raden yang pinter ya. Kalau yang 8 kebalik ya, yang 7 itu sugih, jadi yang 8 itu pinter, pangeran sugih. Kemudian yang ke-8 itu pangeran pinter. Nah, untuk yang ke-9 pangeran yang bijaksana. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya, kita bisa belajar sejarah, karena sebagai anak bangsa kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Kita harus belajar sejarah dan mempraktekkan pejuang yang dilakukan masa dulu. Kita hidup di masa sekarang, bagaimana kita bisa mengikuti dan meningkatkan amal baik tentunya ke generasi selanjutnya. Untuk selanjutnya sambutan oleh pengawas kepada Bapak Sugeng Wiono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadawati. Yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi beserta Umi, yang kami hormati seluruh pengurus dan adik-adik generasi penerus Jamas
dan juga SP Flash rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin pembinaan generasi dari beberapa tempat. Alhamdulillah mungkin sering kita melewati ini ya tempatnya, mungkin kita juga sering kesini, iya cuman lewat aja. Ternyata alhamdulillah lewat Bu Suyatmi ini ternyata bisa lebih tergali ya. Ternyata ya kita taunya makam ya sudah gitu kan. Ternyata di dalam lebih luas. Ini adalah sebuah monumen ya, monumen dari bagaimana dulu para raja-raja, kita bayangin ya dulu aja di tingkatnya seperti itu kan naiknya ya. Bagaimana untuk membuat sebuah ataupun meninggikan ya. Jadi pimpinan itu ditinggikan ini kan gitu. Pimpinan-pimpinan itu dibuat paling tinggi ya. Jadi makamnya mungkin nggak ada yang lebih tinggi dari makam Imogiri gitu kan. Kalau candi kan candi hijau paling tinggi. Tapi kalau makam nih biasanya itu kan makam tinggi atau ya pokoknya dibuat unik. Dan ini makamnya boleh kita ziarahi, juga pemikirannya. Beliau-beliau ini kan orang-orang yang terdepan ya pada zamannya. Jadi kalau dibilang ulama itu atau imam itu ya imam pada zamannya itu yang terdepan. Jadi terdepan itu banyak enggak? Kadang-kadang hanya satu ya, terdepan, paling depan. Makanya kita SP Flash ini terdepan ya. Jangan sampai jadi nggak terdepan, harus terdepan gitu kan. Makanya seluruh daya dan upaya bagaimana kita terus mendidik generasi. Alhamdulillah tahun ini ada dua fresh graduate dari generasinya Pak Fadlan sama generasinya saya ya, kami ya, ada tambahan yang nanti bisa terus ikut dididik dan juga nanti siap untuk mewarnai. Saya pikir yang lebih senior seperti Mbak Sekar, Mbak Ningrum itu nanti bisa terus membimbing adik-adiknya ini yang masih baru ya, masih beberapa untuk lebih. Kalau Mbak Ningrum, Mbak Sekar ini kan sudah, kalau ngomong closing itu kalau tangan itu dihitung udah nggak cukup gitu kan. Udah closing berapa kali nom? Ngitungnya gitu udah nggak cukup itu. Nggak tahu kalau kakinya juga udah banyak kali gitu kan. Ya ini hanya bagaimana adik-adik atau teman-teman kita ini yang masih muda, sahabat-sahabat ini belajar ya dalam rangka jadi bukan motivasinya finansial, tapi bagaimana mereka dari kecil sudah bisa berkomunikasi dengan customer. Bayangin saja kita di usia 35 tahun, 40 mungkin 35 tahun ya, kita baru belajar ya melayani, baru belajar. Nah kalau adik-adik kita ini masih muda itu udah bisa komunikasi, syukur-syukur nanti ditambah komunikasinya. Mungkin nanti kemarin Pak Pimpinan menyampaikan kelas khusus bahasa Inggris gitu kan. Nanti Bu Rahmah atau Bu Rosi atau mungkin siapa yang bisa mengisi, itu luar biasa. Jadi menambah pengetahuan tentang bahasa dan literasi. Dan luar biasa hari ini ternyata begitu muncul gitu kan, hari ini muncul. Ternyata kita bayangin literasi itu sangat penting ya. Literasi itu sangat penting. Jadi begitu kita literasinya minim, kita ya sudah, kita paling gitu ya, orang kita cuma ngikut aja kan gitu. Enggak bisa seperti itu. Kita juga harus menjelaskan. Dan juga kita Jumat kemarin saya sendiri sebagai saya orang dulu pernah bekerja di riset, kemarin saya mendapatkan satu kata apa itu, margin of error. Nah, kalau margin of error itu kadang-kadang hanya berlaku di riset, tapi kemarin dipahamkan bahwa margin of error itu bisa untuk semuanya, untuk target. Seumpama Jamas, kalau kita sabika aja itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada margin of errornya.
bahaya. Makanya targetnya secara target per 10 juta tuh, atau margin of error untuk pemikiran-pemikiran kita gitu kan. Jadi kita kasih space gitu ya, lebih atau kurangnya, itu namanya margin of error. Seperti itu dalam kehidupan pun kita seumpama kita punya target, seumpama mungkin ya, walaupun saya juga belum pernah, tapi yang ngalamin udah pernah bangun rumah seumpama 200 juta gitu kan harus ada margin of error-nya, berarti harus ada spare atau lebihnya, seperti itu, apapun itu. Jadi ternyata ya luar biasa hari ini, dan hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Seumur saya hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan raja-raja Mataram ya, hari ini sungguh luar biasa. Mungkin nanti lebih jelasnya, tadi sempat ngobrol tapi saya menangkapnya, kalau ngobrol itu kadang-kadang menangkapnya cuma 15%. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Bapak Pembina. Nanti mungkin selanjutnya mungkin demikian sambutan dari kami. Ada kurangnya kami mohonkan sempurnaan dari Bapak Pimpinan. Hadza wallahi yarana wa yahfatna walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan pada atur acara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugeng Wiyana, Bapak Pengawas SB Flash yang telah menyampaikan sambutan ya. Ya, ada beberapa yang disampaikan. Ya, kita bersyukur untuk hari ini bisa berziarah di makam raja-raja, dan tentunya ini sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Untuk makam di sini ditempatkan paling tinggi, tentunya ada filosofinya ya, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pembina. Tentunya yang ziarah juga memerlukan tenaga ekstra ya, jadi diajak sehat sebenarnya. Ini benar-benar filosofi yang bagus ya. Dan untuk selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wujul laili wa nahar wa tulijun nahara fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jamaah ser rahimahumullah, bersyukur kita pada Allah pada kesempatan akhir bulan Mei kita dapat berkumpul lagi dalam agenda wisata yang sekaligus kita gunakan untuk pembinaan generasi penerus ya. Jadi memang khusus ini kita tujukan untuk para generasi, harusnya lebih banyak lagi yang hadir dari generasi muda kita. Mengingat pentingnya satu kaderisasi dalam mengemban satu misi, mengemban satu amanah untuk meneruskan sejarah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sengaja pada akhir bulan ini kita mengambil tempat di mana adanya satu momen sejarah yang harus kita kaji dan kita ambil memorinya. Ya, memori-memori yang baik tentu harus kita jadikan sebagai sumber
dalam mengembangkan kejiwaan kita ya. Dan memori-memori yang tidak baik tentu menjadi satu pembanding, karena tidak mungkin hidup itu baik semua gitu ya. Dalam perjalanan sejarah ini pasti ada sejarah yang baik dan yang tidak baik. Sehingga dari tempat ini kita bisa terus membangun kejiwaan kita lebih luas lagi, kemudian mendorong pemikiran yang lebih luas lagi, dan mendorong keilmuan yang semakin tinggi ya. Sehingga peradaban manusia ini dari hari ke hari tidak terjadi naik turun pemerosotan yang terus menerus. Itu yang digambarkan dalam satu perjalanan sejarah. Karena kita harus selalu membaca itu, inasuratul hayah yang ta'rifu zaman wal makan. Jadi zaman yang terus berjalan dari waktu ke waktu kita baca terus gitu. Sehingga nanti ada endingnya, bukan terjadi siklus naik turun dari perjalanan 7 abad ya. 300 tahun naik, 300 tahun turun gitu ya. Atau bahkan naik sebentar, turunnya lama sekali gitu. Jadi seperti sejarah keluhuran yang harus dibangun dari terbit matahari hanya seperempat hari antara siang dan malam itu, ya kan, bidudukil samsa gitu, ilawakosa kolaili gitu. Jadi dari terbit sampai terjadi tegaknya matahari atau masa luhur atau masa keluhuran, masa kejayaan gitu. Tapi habis itu terjadi waktu asar atau asor atau rendah, turun lagi yang harus memakan 3/4 waktu dalam dekade itu. Ini lazimnya seperti itu gitu. Tapi itu bisa diwiladati, bisa diperbaiki ketika manusia mau membaca. Dan Rasul juga membaca setelah zaman itu berlalu, dari zaman kekhalifahan kemudian masuk kepada masa kerajaan gitu ya. Itu akan ada zaman di mana seperti zaman kerajaan tapi sistemnya kekhalifahan, dan itu waktunya panjang sekali nanti. Mudah-mudahan ini dari generasi-generasi yang hari ini punya filosofi merdeka roh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu. Jadi yang betul-betul mau menggali sejarah. Siapa itu? Ya hari ini yang terus mengembangkan peradaban itu. Bagaimana kejiwaan ini tidak terbatas. Kita ingat Majapahit yang dulu besar, kemudian harus hancur lebur juga, terjadi kemerosotan peradaban, kemudian ditinggikan oleh Demak, diselamatkan oleh Demak Bintoro pada zaman Islam gitu ya. Jadi dari zaman Hindu, Buddha masuk ke zaman Islam. Demak itu sejarah yang sesungguhnya kan tidak jauh benar gitu. Bisa kita baca. Ada petilasannya gitu, ada momennya. Monumennya juga ada gitu ya. Sesekali nanti ke Demak nggak apa-apa. Ya. Jadi supaya melihat langsung bagaimana kita ini masih hidup pada kurun waktu zaman yang tidak beda gitu. Hanya beberapa generasi gitu. Setelah itu gitu. Jadi nggak jauh. Jadi bacanya nggak sulit. Kalau kita baca Mesir mungkin terlalu jauh sekali ya. Ada sekian ribu tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca Demak, baca Mataram, baca Pajang, itu kan cuma kemarin gitu loh. Nenek-nenek moyang kita berapa simbah itu udah nyampe gitu. Dan bisa kita ambil hikmah. Jangan sampai kita pada posisi seperti simbah-simbah kita dulu. Kita sebagai generasi harus punya pemikiran yang lebih cemerlang, lebih gemilang untuk membawa peradaban itu lebih tinggi gitu. Ya. Jadi
kalau kita lihat ya, cita-cita kemuliaan yang ingin dikumandangkan dalam menyebarkan budi luhur, akhlakul karimah, memang selalu dikemas tidak dengan satu sistem kerajaan atau kekuasaan dalam mempercepat penyebaran ajaran-ajaran yang baik itu. Ya. Seperti ketika merosotnya Majapahit, Demak dimunculkan oleh para wali, oleh Raden Patah. Hanya beberapa generasi ya, pada sultan ketiganya sudah terjadi perpecahan. Ya. Jadi kegagalannya di mana kalau kita lihat? Sehingga tadinya yang sudah menjadi sesuatu yang akan merujuk kepada kebesaran, akhirnya terjadi satu perpecahan dan mengerucut lebih kepada dinamika peradaban sejarah yang lebih kecil gitu ya. Gitu. Jadi keluar dari konsep apa yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam Al-Quran. Ya. Siklusnya itu. Kita diajak kepada konsep wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Artinya kita memang ditarik kepada suatu keluasan. Jadi diutusnya manusia, kita semua ini untuk punya konsep global, luas gitu. Tidak boleh lokal. Ya, ketika Wali Songo mendirikan Demak Bintoro, hanya 3 generasi sudah terjadi perpecahan. Ya, ketika masuk ke sultan yang ketiga, itu Sultan Prawoto, ya, itu sudah dari sepupunya sendiri melakukan satu konfrontasi yang akhirnya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan dan putranya Sutawijaya itu membantu daripada Sultan Prawoto yang akhirnya diberikan hadiah itu kan. Itu. Jadi Haryo Penangsang akhirnya dikalahkan gitu. Kemudian dipindah lagi dari situ ke Pajang, dari Demak akhirnya oleh Joko Tingkir itu ya. Joko Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan dihadiahin tanah perdikan gitu ya, ini di Mataram ini yang akhirnya jadi Mataram ya, Mentau. Kemudian dari situ ya membangun Mataram itu menjadi suatu pusat ya pemerintahan, masih di bawah Pajang gitu ya. Ya, dalam dekade Sultan yang kedua, makanya di Mataram ini gelar pertama itu bukan Sultan, Pak, tapi Panembahan ya. Kenapa? Karena di Pajang itu masih ada kesultanan, Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu yang kemudian menurunkan putranya itu Pangeran Benowo itu punya putra gitu ya, menikah dengan putranya Ki Ageng Pemanahan, yaitu Pangeran Setyo Krapya itu. Nah, dari perkawinan Pangeran Setyo Krapya dengan Gusti Banowati itu melahirkan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang membangun ini. Itu pada tahun 1600-an. Sultan Agung itu yang mampu yang membangkitkan Mataram ini menjadi satu kerajaan Islam besar, Mataram Islam. Itu. Jadi Pajang juga sebentar gitu. Kemudian diteruskan di Mataram ini. Di Mataram
pada Sultan ketiga ini mencapai puncak kejayaan sehingga peradaban itu semuanya hidup. Perekonomian, militer, bahkan pertanian, sampai mengirim orang-orang Mataram dulu ke Kerawang untuk menggarap tanah-tanah yang subur di Kerawang itu, karena pengaruhnya sampai ke Jawa Timur, Belambangan, sampai ke Jawa Barat itu Mataram Islam, sampai pelabuhan Semarang gitu ya, gitu. Tapi pada masuk Sultan ke-4 gitu ya, ke-5, ke-6 dan seterusnya, situ sudah mulai masuk pada era-era kolonialisasi itu, penjajahan gitu ya. Jadi campur aduk VOC dalam mempengaruhi pemerintahan dalam sistem bisnis itu. Akhirnya terjadi satu perpecahan kembali. Jadi keluhuran Sultan Agung Hanyokrokusumo waktu itu sudah harus menghadapi penurunan peradaban lagi, yakni perpecahan, terlepas dari campur tangan VOC dan lainnya. Sehingga Mataram ini harus terpecah menjadi 4 toh, seperti itu hari ini. Jadi konsepnya yang dulu sudah punya filosofi sangat tinggi gitu, dan harus masuk ke wilayah lokal lagi. Jadi memang kaderisasi itu sangat dipentingkan dalam rangka membangun kebesaran roh, pemikiran dan kejiwaan, sehingga manusia tidak terperosok pada pemikiran lokal yang akhirnya berebut kekuasaan. Padahal dunia itu luas sekali. Jadi ada kompetisi di dalam kekuasaan yang sempit. Jadi bukan pada peningkatan kolaborasi. Setiap organisasi biasanya seperti itu, baik itu organisasi pemerintahan, organisasi bisnis. Karena tidak adanya kesadaran organisasi yang lebih tinggi. Jadi global setting, international thinking, international solidarity itu menjadi hal-hal poin yang terus harus diingatkan kepada generasi. Karena apa? Ya, ketika kita berangkat dari visi yang sama, kemudian berangkat berjuang, kemudian sudah mulai mencapai suatu keberhasilan-keberhasilan, kelemahannya biasanya adalah sudah merasa berhasil dan hasil yang sudah dicapai itu harus diperebutkan. Baik itu terjadi di Demak, baik terjadi di Mataram gitu ya. Yang harus kita ambil pelajarannya. Ya, sehingga apa? Ya kan sekarang ini kan wilayah Mataram harus terpecah jadi 4 dan semuanya berjalan sendiri-sendiri. Boro-boro kita mau mencapai kepada rahmatan lil alamin, bagaimana global setting, bagaimana menata dunia. Ya. Makanya kita hari ini membuat satu monumen juga. Ya, jadi monumen itu memang harus kita buat gitu ya. Monumen yang kita buat hari ini adalah monumen rahmatan lil alamin. Kita membuat masjid terbesar gitu ya. Untuk siapa? Untuk peradaban dunia. Jadi Masjid Rahmatan lil Alamin itu bukan untuk pemikiran lokal. Ya. Tapi memang kita rancang bagaimana menata kejiwaan generasi atau umat pelanjut ini. Menata pikiran generasi umat pelanjut itu. Supaya punya pemikiran yang global setting. Jadi jangan sudah hanya nyaplok Jawa Timur, Jawa Barat, selesai enggak. Dalam arti kita mampu menata Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Jawa aja, gini kan ini Jawa ya. Kalau Jawa aja ya sama dengan Mataram dulu gitu. Betul nggak Pak Subijan? Tabiinya bukan Jawa Barat, Jawa Timur, harus Malaysia, harus Palestina.
Nah ini ada Soviet, udah kita punya jago-jago duta bahasa, ini udah kita rancang untuk Cina gitu. Makanya yang kita kembangkan ini adalah SV Flash mendunia. Jadi enggak lokalis. Ntar hanya berebut proyek lokalan. Ya. Yang namanya raja merajai.